Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak-kakak, bapak, ibu semua. Selamat datang di webinar dari SLA Academy yang ke-12. Perkenalkan, saya Tinton Ramadan yang akan menjadi pembawa acara dari SLA Academy. Untuk topik webinar kali ini adalah apa yang perlu kakak-kakak tahu tentang ekspor dan impor ya. Jadi mudah-mudahan setelah mengikuti webinar kali ini, kakak-kakak semua yang ada di ruangan Zoom ini dapat pemahaman baru tentang ekspor dan impor, juga dapat informasi-informasi baru tentang ekspor dan impor, juga dapat diskusi juga sama pembicara terkait topik yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ekspor dan impor ya. Nah, di kesempatan kali ini, topik ekspor dan impor itu akan dibawakan oleh Dr. Febriansyah, atau lebih dikenal sama di SL Academy itu Kak Febri gitu ya, biar tetap muda gitu. Nah, Kak Febri, halo, apakah sudah di tempat? Oke, siap. Terima kasih. Siap, insyaallah. Masih mute, Kak? Oke, siap. Siap Siap, ya? insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, Kak Febri sudah hadir ya pada sore hari ini di ruang Zoom kita. Nah, biar lebih kenal lagi sama Kak Febri, aku pengen bacain dulu CV dari Kak Febri. Izin saya screen ya, teman-teman semua. Nah, ini Kak Febri ya. Dr. Kandidat Febriansyah, SE, MM, dan MH. Oke, jadi Magister Manajemennya ada dua nih, Magister Manajemen dan Magister Hukum. Nah, Pak Febri menempuh pendidikan di S1 dan S2 jurusan manajemen di Universitas Gunadarma Jakarta, kemudian Magister Hukum di Universitas Bandar Lampung, dan kemudian diploma ekspor dan impor di ICI Institute Sydney, Australia. Jadi pas banget nih ya sama topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian sekarang sedang menjalani program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pancasila Jakarta. Untuk riwayat pekerjaannya, tadi sih saat ngobrol masih lebih banyak lagi dari ini, tapi kita persingkat aja. Jadi ada beberapa hal nih yang bisa kita highlight dari riwayat pekerjaan Pak Febri, yaitu pernah menjadi asisten pribadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Kemudian saat ini menjadi tenaga ahli bidang otonomi daerah DPRD Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dan juga menjadi dosen tetap di Gici Business School dan juga salah satu pendiri dari SLA Academy. Oke, jadi aku kira teman-teman sekarang sudah cukup kenal sama Pak Febri ya. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen baca dulu beberapa pedoman untuk mengikuti webinar kali ini biar webinar kali ini bisa berlangsung dengan tertib dan nyaman buat semua pesertanya ya, buat pembicara juga. Nah, yang pertama, mohon untuk audionya bisa di silent dan hanya dibuka jika dipersilakan. Nah, jika ada yang ingin disampaikan, jika ingin bertanya ataupun ada hal lainnya bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi kita nanti bisa persilakan untuk berbicara. Nah, tapi kalau ingin menyalakan video ini boleh banget biar kita bisa saling bertatapan ya. Jadi webinarnya lebih seru. Kemudian jika ada yang ingin tanyakan, Bapak-bapak dan kakak-kakak semua bisa menulisnya di kolom chat room atau juga bisa menggunakan raise hand kalau ingin memberikan penyataannya secara langsung gitu ya, tidak dibacakan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan sertifikat nanti bisa mengisi link absensi dan juga feedback untuk acara ini yang linknya akan di-share di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Oke. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pembukaan acara webinar kita kali ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan ke Kak Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tinton Ramadan selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada kawan teman-teman semua mengenai pemahaman dasar ya kan mengenai ekspor impor. Oke, izin untuk memulai Pak Tinton. Oke, baik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Pada kesempatan sore ini saya Febriansa mencoba untuk sebenarnya ini lebih kepada sharing ya, lebih kepada sharing. Nanti kita setelah saya memaparkan nanti presentasi ya, nanti kita bisa melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk materi pemahaman tentang ekspor dan impor sore hari ini saya lebih kepada concern-nya adalah pemahaman saya adalah teman-teman nanti saya akan berikan pemahaman dasar dulu. Jadi nanti kita akan mengenal ya kan, kita akan sama-sama mengenal mengenai istilah-istilah yang ada di dalam proses kegiatan ekspor impor. Lalu nanti kemudian ya kan dari baru nanti saya akan memberikan semacam apa itu namanya ilustrasi ya kan, ilustrasi mengenai apa itu namanya pelaksanaan ekspor impor tersebut, dan kemudian nanti terakhir ada semacam studi kasus atau case study ya kan, case study gambaran begitu kan tentang pembiayaan biaya yang akan dikeluarkan ya kan ketika kita bisa melakukan kegiatan impor gitu ya. Nah seperti itu, tapi pada prinsipnya adalah di sini harapannya pada saat ketika nanti selesai teman-teman semua, nanti kita semua selesai untuk mengikuti webinar ini, teman-teman memiliki pemahaman bahwa oh ya kan bagaimana sih tata cara begitu kan ya, tata cara ya kan untuk melakukan kegiatan ekspor impor, lalu kemudian ya kan memahami mengenai ya kan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kegiatan ekspor impor ya kan, termasuk juga di sini syarat-syarat ya kan untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Baik, minta tolong di share screen. Minta tolong di share screen boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Diperbesar, oke. Baik, gitu. Nanti next. Jadi kalau kita bicara mengenai manajemen ekspor impor, perspektifnya adalah kita melihat bahwa kegiatan ekspor impor ini adalah perdagangan internasional. Ya, dalam kegiatan ekspor impor ini apa itu kita artinya mengikuti paham atau apa tuh konsep bahwa di sini sistem perekonomian terbuka, artinya barang itu boleh keluar masuk satu negara, ya. Nah, gitu. Kalau kita bicara ya kan peraturan yang ada di dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, di sini kan bahwa ketika kita melakukan kegiatan ekspor impor atau perdagangan antar negara, yang pertama prinsipnya adalah anti monopoli dan anti diskriminasi. Lalu kemudian tetap memberikan proteksi atau perlindungan ya kan terhadap ya kan baik negara tujuan maupun ya kan negara asal daripada barang tersebut. Yang terakhir adalah subsidi. Subsidi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah satu negara, jadi dalam artian ya kan mereka memprotek ya kan barang ya kan dalam negerinya. Jadi ketika ada barang masuk ya kan ya, artinya barang di dalam negeri, barang milik apa itu namanya artinya internal negara tersebut ya kan diberikan subsidi oleh pemerintah supaya mereka ya kan tidak kalah bersaing seperti itu. Ya, ini perspektif perdagangan internasional. Makanya kalau kita lihat ya kan dalam perdagangan ekspor impor itu ya kadang-kadang pemerintah satu negara itu dia agak sedikit apa itu namanya memberikan proteksi yang berlebih karena memang kalau misalnya barang masuk ya kan lalu kemudian harga murah ya kan maka nanti industri dalam negerinya juga terganggu. Untuk itu ya kan pemerintah dalam satu negara biasanya memberikan subsidi ya, memberikan proteksi terhadap harga. Oke, next. Nah, kalau kita bicara organisasi lingkungan dunia atau ya kan di sini WWF ya kan. Jadi kalau dari perspektif WWF ya kan pada saat melakukan perdagangan atau ekspor impor untuk ya jenis flora dan fauna, nah ini ya kan kita harus mendapatkan izin, Jadi kalau kita impor adalah flora dan fauna ya kan khususnya di sini flora dan fauna hidup begitu kan, maka kita harus mendapatkan juga izin ya kan surat persetujuan dari WWF ya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor seperti kemarin misalnya kita mau ekspor benur misalnya seperti itu ya karena dia itu kan artinya di sini binatang hidup begitu kan ya flora dan fauna hidup ya kan maka salah satu syaratnya kalau kita mau mengekspor atau mengimpor tersebut ya kan flora atau fauna harus dapat izin dari Organisasi Lingkungan Dunia atau WWF. Nah, kalau ASEAN, artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ya kan, di sini kan kita sudah ada pasar bebas ASEAN, ya.
Ada peraturan-peraturan tarif biaya masuk dan dokumen ekspor impor. Biasanya beberapa barang kalau di dalam artinya ekspor impor di ASEAN ini, karena sudah sekarang ini sudah pasar bebas ASEAN, ya kan sudah bebas tarif biaya masuk. Udah bebas tarif biaya masuk. Yang paling penting adalah sebenarnya adalah kelengkapan daripada dokumen ekspor impor. Jadi kalau teman-teman semua di sini ya kan mau melakukan kegiatan ekspor impor ya kan untuk untuk antar negara di Asia Tenggara atau ASEAN begitu ya. Sebenarnya sini sudah banyak produk-produk yang sudah bebas tarif biaya masuk ya, sudah bebas tarif biaya masuk ya kan. Yang paling penting adalah dokumen ekspor impornya adalah lengkap. Baik, next. Nah, ini ya. Jadi kalau dokumen ekspor impor untuk di Indonesia ya kan, dokumen utamanya itu ada ya. Yang pertama adalah dokumen sales contract sebagai instrumen dalam hal negosiasi. Itu pertama. Yang kedua, dokumen komersial. Yang ketiga, dokumen transportasi. Lalu kemudian dokumen resmi pemerintah dan kemudian dokumen keuangan. Serta nanti ada beberapa dokumen-dokumen tambahan. Nanti kita akan bahas nanti, artinya ini nanti akan saya terangkan secara detail satu persatu. Ya, next. Nah ini misalnya, ya dalam sistem penyerahan barang, ya ada beberapa model ya kan penyerahan barang ya kan. Di sini kalau kelompok E itu adalah kelompok X factory, X warehouse atau X workshop. Ya, artinya barang-barang ini ya kan barang-barang yang keluar atau bekas dari pabrik ya kan, workshop atau warehouse ya gudang begitu ya. Ini kelompok E ya kan. Lalu ada kelompok F ya kan, ada free on board, free alongside ship dan free courier. Kalau kelompok C itu ada cost and freight ya, CIF dan ya cost insurance and freight. Lalu kelompok D ada delivery ex-ship, delivery ex-way, delivery duty paid, delivery duty unpaid ya. Nah, ini beberapa istilah dalam sistem penyerahan barang, tetapi teman-teman sebenarnya nggak perlu pusing ya. Teman-teman sebenarnya nggak perlu pusing untuk artinya memahami satu persatu sampai semua hal ini, karena biasanya penyerahan barang dalam kegiatan ekspor pada umumnya itu menggunakan cara penyerahan free on board ya. Dan penyerahan barang dalam kegiatan impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan cost, insurance, and freight. Jadi kalau kita melakukan kegiatan ekspor ya, kita melakukan kegiatan ekspor artinya barang dari dalam negeri ya kan ya keluar ya kan, keluar negeri ya kan, biasanya cara penyerahannya itu yang paling umum itu biasanya adalah FOB, sedangkan kalau kita melakukan impor ya itu CIF. Apa sih free on board? Nah, ini saya jelaskan tuh. Jadi kalau free on board itu adalah bagian dari Incoterm ya. Penyerahan barang dengan free on board itu dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang. Selain itu, yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Itu kalau kita bicara ekspor, ya kan, free on board, yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Pihak pembeli tinggal menerima. Ya, kalau di sini dikatakan free on board dilakukan di atas kapal, maksudnya apa? Jadi setelah nanti barang ada di atas kapal, maka ya kan di sini tanggung jawab sudah ya kan sudah artinya dilimpahkan kepada ya kan, tanggung jawab sudah dilimpahkan kepada di sini maskapai pelayaran. Seperti itu ya, untuk mengirim barang kepada pembeli ya. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara impor ya, cara penyerahannya CIF ya, cost, insurance, and freight. Bagian juga dari Incoterm, penyerahan barang dengan CIF dilakukan juga di atas kapal, namun ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh penjual sampai ke pelabuhan tujuan. Dengan begitu penjual wajib untuk mengurus formalitas ya, formalitas ekspornya ya. Gitu loh ya. Jadi itu itu penjual ya kan. Jadi di sini CIF ini biasa dilakukan untuk impor ya. Ini jadi formalitas impornya itu ya kan, penjual yang bertanggung jawab ya. Ini impor ini maksudnya. Oke. Next. Nah, ya. Jadi kalau ekspor itu kan pemahamannya adalah barang yang keluar dari daerah pabean atau custom gate. Kalau impor
barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Ya, seperti itu. Next. Nah ini. Kalau untuk pengelompokan barang ekspor impor, ada yang disebut namanya itu barang diatur. Ya, kalau barang diatur itu, ya artinya di sini pemerintah, ya kan, pemerintah, ya kan, di sini melindungi, ya. Jadi harus melindungi kelestarian alam, melindungi kepentingan petani, ya kan, meningkatkan daya saing, ya kan. Lalu kemudian juga di sini biasanya kalau untuk barang diatur, ya kan, ini yang ada kuota internasional supaya menjaga kestabilan pasar. Contoh misalnya, ya kan, maniok atau gaplek, lalu kayu, ya kan, itu diatur. Jadi kalau Anda kita mau melakukan kegiatan ekspor impor, ya kan, dalam bentuk kayu, ya kan, khususnya misalnya kayu mentah, ya kan, nah itu artinya ini harus ada izin juga, ya kan, selain dari WWF juga dari Kementerian Kehutanan. Ini diatur. Jadi kayu merupakan barang yang diatur. Kalau barang yang diawasi, ya kan, artinya di sini, ya kan, penuhi dulu kebutuhan dalam negeri, baru kalau lebih, ya kan, silakan diekspor. Itu diawasi. Jadi yang paling pertama, paling utama adalah barang-barang tersebut, ya kan, untuk di dalam negeri kebutuhannya, pasokannya sudah cukup, baru kemudian ketika ada lebih, ya kan, ya ada produksi yang lebih, baru nanti itu boleh atau diizinkan untuk diekspor. Misalnya minyak kelapa sawit, minyak biji kapuk mentah, dan misalnya sapi, ya, seperti itu. Next. Dilarang, ya. Kalau dilarang itu artinya barang tersebut, ya kan, baik bentuknya adalah setengah jadi ataupun barang jadi, namun untuk melindungi kelestarian alam, lalu kemudian misalnya barang-barang kuno, lalu kemudian binatang langka itu dilarang, ya. Jadi ada beberapa barang-barang yang dilarang untuk diekspor, ya. Misalnya binatang langka, barang-barang kuno, ya kan. Lalu kemudian, ya kan, di sini barang-barang peninggalan artinya harta karun, ya kan, nah, seperti itu, ya kan, itu dilarang untuk keluar, ya, seperti itu. Nah, kalau barang bebas, ini barang yang tidak termasuk dalam ketentuan barang yang dikelompokkan tadi, artinya silakan saja, gitu kan, selama ada permintaan dan penawaran, supply and demand, ya kan, barang tersebut, ya kan, bebas untuk, ya kan, diperjualbelikan atau dilakukan kegiatan ekspor impor, ya. Next. Nah ini, pelaku ekspor impor yang paling penting adalah harus mempunyai SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya, ya kan, saya mau melakukan kegiatan ekspor impor, tapi saya adalah, ya kan, individu perorangan, ya kan, tidak memiliki SIUP. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Jadi harus Anda punya di sini dalam tanda kutip bendera, ya, bendera, ya kan, baik itu pedagang kecil ataupun pedagang menengah maupun pedagang besar. SIUP bisa diterbitkan di Dinas Teknis di kabupaten kota. Kalau sekarang malahan sudah enak, sudah ada namanya Mall Pelayanan Publik, ya kan? Ya, jadi kita bisa urus SIUP. Nah, itu. Jadi apakah SIUP bisa dilakukan oleh perorangan yang tidak memiliki ekspor impor bisa dilakukan oleh perorangan yang tidak memiliki SIUP, artinya perorangan secara pribadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau misalnya seperti ini, saya dari Singapura pulang ke Indonesia, ya kan, saya mau belanja begitu kan, saya belanja misalnya tas, baju, jam begitu kan, ya kan, saya bawa ke Indonesia begitu. Kalau misalnya barang-barang tersebut, ya kan, dalam jumlah yang minimal untuk dipakai sendiri itu bukan dianggap sebagai ekspor impor, ya kan. Tapi kalau misalnya saudara, misalnya kita mau dagang jam, ya kan, mau dagang sepatu, dagang tas, ya kan, kita belinya, ya kan, atau barang elektronik atau misalnya telepon genggam begitu kan, kita belinya di Singapura, ya kan, jumlahnya misalnya 20 unit, 30 unit, ya itu nggak boleh, ya kan, kalau perorangan nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau bawa itu artinya dalam jumlah besar, ya kan, itu dianggap sebagai, ya kan, kegiatan ekspor impor, ya kan, artinya ada pajak ekspor impor yang harus dibayar. Itu prinsip pertama, jadi harus punya SIUP. Lalu kemudian harus mempunyai TDP atau tanda daftar perusahaan, gitu. Lalu mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Terakhir, apabila misalnya, ya, kita mau mengekspor impor flora, fauna begitu kan, ya,
Nah, itu harus memiliki rekomendasi khusus dari instansi teknis, ya. Lalu kemudian mau apa itu namanya, mau melakukan pengiriman misalnya apa itu namanya barang-barang yang diawasi begitu ya. Nah, itu atau dilindungi itu harus punya ya izin atau rekomendasi khusus ya kan dari WWF baik dari ataupun dari Ditjen PHKA atau BKSDA ya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Ya. Next. Nah, itu. Ya, jadi tadi ya kan kalau kita lihat yang pertama itu syarat ya kan untuk ya kan perusahaan ya melakukan kegiatan ekspor impor, dokumen ekspor. Nah, ini. Dokumen komersial itu apa tadi kan saya sampaikan tadi kan di awal bahwa ada namanya dokumen komersial. Ya. Komersial dokumen adalah dokumen yang tidak menghasilkan uang. Ya. Tapi ini dokumen yang harus dilengkapi ya kan sebagai identitas daripada barang yang ya kan yang kita ekspor atau impor. Ya, terdiri dokumen dagang seperti misalnya fakturnya. Lalu kemudian bill of lading dan dokumen-dokumen lain yang serupa. Kalau tidak ada faktur dan bill of lading, maka barang tersebut tidak bisa ya kan diberangkatkan, tidak boleh. Karena kapal ya kan atau peti kemas ya kan atau kurir atau kargo ya kan ketika dia melakukan apa itu namanya artinya di sini kegiatan ekspor impor dia akan minta dulu kepada ya kan pada pengekspor ya pada pihak penjual dia akan minta mana faktur dan bill of lading daripada apa itu namanya barang yang mau saya kirim ini. Jadi harus ada itu ya. Kalau dokumen resmi pemerintah yang harus kita miliki ya untuk melakukan kegiatan ekspor impor yang pertama adalah ya dokumen badan hukum ya, dokumen badan hukum bisa berbentuk CV, bisa berbentuk firma, boleh berbentuk PT. Kalau persero atau perusahaan perseroan ini biasanya BUMN ya, Perum juga biasanya itu adalah sekarang Perum dan Perjan ini sudah nggak ada apa itu namanya. Kalau Perum masih ada perusahaan umum ini masih ada ya misalnya Perumnas gitu kan. Tapi kalau Perjan kan sepertinya udah nggak ada lagi Perjan, semuanya sudah masuknya Persero begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini BN milik pemerintah. Koperasi, nah ya itu boleh. Jadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, ya kan, boleh mereka melakukan kegiatan ekspor impor ketika dia sudah apa? Sudah berbadan hukum, ya, baik CV, firma maupun PT. Koperasi boleh nggak? Boleh, boleh. Koperasi boleh melakukan ya kan kegiatan ekspor impor, ya. Karena koperasi juga adalah badan hukum. Lalu kemudian harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Lalu kemudian punya SYUP dari Dinas Perdagangan, punya surat izin industri dari Dinas Perindustrian, biasanya karena udah gabung nih, ya. Lalu ada izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh BKPM. Ya. Jadi harus ada izin-izin ini, ya. Pak, kalau kita misalnya hanya melakukan kegiatan ekspor yang jumlahnya kecil begitu artinya tidak apa itu namanya tidak signifikan begitu kan ya. Nah, dan itu biasanya dilakukan antara bisnis to bisnis. Kalau bisnis to bisnis biasanya enggak Bapak dan itu jumlahnya artinya di sini relatif kecil ya kan tidak signifikan. Biasanya izin usaha PMDN maupun PMA ini biasanya enggak diperlukan. Tapi kalau misalnya kita melakukan kegiatan ekspor import lalu di sini ya adalah bisnis ya kan to government atau government to government. Nah, ini biasanya ini perlu ini. Atau barang yang diekspor atau diimpor adalah barang-barang yang memang benar-benar di sini barang tersebut dalam jumlah besar ya kan dan menyangkut hajat hidup ya barang banyak. Nah itu ya. Nah itu. Tapi kalau jumlahnya hanya kecil artinya di sini hanya bisnis to bisnis ya kan. Misalnya saya beli apa itu namanya pernak-pernik ya kan misalnya apa itu namanya dari China begitu kan ya saya impor ke Indonesia begitu kan. Biasanya nggak perlu itu, ya nggak perlu itu izin PMDN dan PMA itu nggak begitu perlu gitu ya. Next. Nah ini dokumen transportasi, ya dokumen transportasi nanti saya akan jelaskan ya kan. Nanti harus ada itu ya dokumen keuangan ya kan itu juga harus ada ya dokumen keuangan ini nanti ada ya bisa LC ya letter of ya. Nah itu nanti ada LC dan ada dokumen lain-lain. Ada apa itu namanya sertifikat fumigasi dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan, ya. Dan nanti ada sistem penyerahan barang, ya kan? Nah seperti itu. Kalau di sini ada sistem penyerahan barang, ada FOB, FCA dan FAS.
FCI itu nama tempat ya. Free carrier. Pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Pihak pengangkut. Ya, itu free carrier. Kalau FEAS atau nama pelabuhan keberangkatan free alongside ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Dan ini hanya berlaku untuk transportasi air. Jadi kalau misalnya pakai transportasi udara nggak berlaku ini free alongside ship ini. Lalu ada FOB, nama pelabuhan keberangkatan, free on board. Pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Ya, dan ini hanya berlaku untuk transportasi air juga. Next. Nah ini ya. Kalau kelompok C yang eksportir menanggung atas biaya pengiriman dan atau resiko sampai ke pelabuhan bongkar. Nah ini berarti pakai ya kan, pakai artinya di sini ya kan, pakai kelompok C nih. Pakai sistemnya itu adalah CFR atau CNF, cost and freight. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan. Jadi semuanya artinya ditanggung oleh pihak penjual. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan. Tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Gitu loh. Artinya biayanya dia yang tanggung semua, tapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat. Pada saat kapal berangkat, ya kan, maka tanggung jawab dari barang yang diangkut tersebut, ya kan, dilimpahkan kepada ya kan pihak pengangkut. Gitu, ya. Kalau CIF, cost insurance and freight, sama seperti CFR, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Nah ini, ya, ini paling aman. Kalau CIF ini aman ini. Artinya apa? Ya kan, kalau pembeli, ya kan, artinya di sini kita melakukan kontrak ekspor import, ya kan, dengan menggunakan CIF ini sebenarnya aman. Amannya dalam artian apa? Karena semua biaya sudah ditanggung, plus asuransi juga sudah, ya. Jadi sudah all in, gitu ya. Kalau kelompok D ini eksportir menanggung pengiriman dan penyerahan barang sampai tujuan, ya, gitu loh. Ini kelompok D. Tapi kalau biasanya yang terjadi, ya kan, biasanya terjadi itu FOB dan CIF, itu yang biasanya terjadi, ya, itu yang paling umum, dan paling aman. Oke, next. Nah ini, kalau pajak, ya. Kalau pajak ekspor termasuk harga patokan ekspor dan cara penghitungan pajak ekspor di sini ya. Kalau kita bicara misalnya barang yang terkena pajak ekspor itu minyak kelapa sawit CPO, kayu, rotan, kulit ya, baik pickle dan wet blue. Nilai pajak ekspor itu bervariasi antara 5, 10, 20 dan 30%. Ya. Gitu loh. Nah, besaran pajak ekspor itu bagaimana cara menghitungnya? Jadi berapa volume ekspornya dikali tarif para pajak ekspor dikali HPE, ya, dikali HPE, gitu loh. Kalau pajak ekspor itu, jadi artinya di sini volume ekspor kalau misalnya pakai FOB, ya kan dalam PEB itu ada pemberitahuan ekspor barang, ya. Harga HPE itu apa sih Pak? Harga pengenaan ekspor, ya, harga pengenaan ekspor, gitu loh. Itu pajak ekspor, ya. Jadi biasanya nanti kalau kita mengurus dokumen-dokumen ya kan dalam kegiatan ekspor impor ya kan nanti pajaknya sudah ada tuh ya kan sudah ada nanti di faktur pajaknya sudah ada ya kan sudah ada faktur pajaknya nanti di apa tuh jadi sekarang udah nggak pusing lagi sebenarnya ya kalau seperti itu udah nggak pusing lagi jadi ketika kita mau melakukan kegiatan ekspor lalu kita mengurus dokumen itu sudah keluar itu nanti apa tuh namanya jumlah berapa pajak yang harus dibayar itu sudah kelihatan seperti itu. Next. Nah, ini penjelasan pajak ekspor. Kalau tanpa LC atau letter of credit, itu paling lama 30 hari. Mulai dari tanggal PEB, pemberitahuan ekspor barang didaftarkan pada Bank Devisa. Jadi kalau LC ini, ya kan, ini hal yang paling aman ketika kita mau melakukan transaksi. Agar pihak penjual dan pihak pembeli memiliki kepercayaan bahwa barang tersebut memang benar-benar akan sampai atau tiba. Dan kemudian ketika barang tiba, ya kan ketika barang tiba maka pembayaran itu sudah pasti terjadi. Nah, ini sebenarnya untuk artinya supaya masing-masing pihak ini merasa aman ya. Jadi
mereka melakukan perjanjian LC, ya kan, atau letter of credit, ya kan, diterbitkan oleh issuing. Artinya begini, ketika saya mau melakukan kegiatan ekspor, ya kan, ketika saya mau melakukan kegiatan ekspor di sini, ya, saya meminta, ya kan, saya meminta kepada pembeli saya, pada pembeli saya di luar negeri, ya kan, untuk dia membuka, ya kan, membuka LC, ya, dia membuka LC. Jadi berapa jumlah artinya biaya yang harus dia keluarkan, ya kan, di situ dia taruh di bank penjamin LC, ya kan, bank penjamin LC. Nanti kemudian ketika barang sudah saya kirim, barang sudah diterima, ya kan, sesuai dengan di sini skemanya, apakah FOB atau KCIF, ya kan, ketika barang sudah terkirim, ya kan, kita sudah mengikuti atau memenuhi klausul-klausul yang memang ditetapkan di dalam, ya kan, di sini kegiatan ekspor impor tersebut, maka kita bisa mencairkan LC tersebut. Kita bisa mencairkan LC tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini hal yang paling aman, ya. Ini hal yang paling aman. Jadi kita harus, kalau misalnya melakukan kegiatan ekspor impor, kita buka LC, ya. Kita buka LC. Nah, konsinyasi atau LC itu biasanya 90 hari dari mulai tanggal PEB didaftarkan. Karena nanti kan harus dilihat dulu artinya sampai dengan barang dikirim, ya kan, lalu kemudian di sini kan apa itu namanya waktu perjalanan, ya kan, sampai dengan di sini, ya kan, barang tersebut diterima, ya kan, oleh, ya, pembeli, ya, seperti itu. Baik, next. 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 Sorry sebentar. Terus next. Oh, no, back. Oke. Nah, gitu ya. Ini. Jadi pajak ekspor itu diselesaikan paling maksimal itu 90 hari, ya kan. Kalau tanpa LC itu paling lama 30 hari, ya. Itu paling lama 30 hari kalau tanpa LC, ya kan. Tapi kalau tanpa LC pun, ya kan, harus melampirkan surat sanggup bayar, ya. Tetap juga harus kita daftarkan kepada Bank Devisa dan melampirkan surat sanggup bayar. Kalau melampirkan surat sanggup bayar, ya kan, itu artinya kita harus punya rekening. Nah, itu yang artinya agak sedikit ribet gitu kan kalau untuk pengusaha kecil atau menengah begitu kan, karena harus melampirkan surat sanggup bayar, ya kan. Jadi lebih enak sebenarnya pakai LC, ya kan. Prinsip LC itu ada duit kita belanja kan gitu kan, ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini ketentuan pembayaran, ya. Kalau kita bicara menggunakan LC, klasifikasi LC itu kan letter of credit itu irrevocable atau revocable, ya kan. Lalu kemudian isinya harus jelas, ya kan. Barangnya apa, ya kan, kemudian harganya berapa, ya kan, terus kemudian di sini pengirimnya siapa, penerimanya siapa, menggunakan alat pengangkutan apa, nah seperti itu, ya. Dipertimbangkan juga keuntungan dan kerugian, begitu. Lalu ada syarat-syarat pembayaran LC. Misalnya memang ada di sini, ya kan, kita ada apa itu namanya, artinya di sini biaya, ya, ada biaya untuk di sini bank korespondensi tersebut, ya. Nah, kalau tidak menggunakan LC, nah ini kalau tidak menggunakan LC, kita harus menggunakan namanya DP, dan payment plus telegraphic transfer atau advance payment. Jadi pembeli membayar terlebih dahulu full payment atau partial payment kepada eksportir dan menunggu eksportir mengirim barang beserta dokumen. Ini metode memang paling aman untuk eksportir, tapi biasanya, ya kan, nah itu tadi, ya. Artinya biasanya apa tuh namanya, pembeli juga kadang-kadang dia nggak aman kalau misalnya, ya kan, dia sudah bayar DP plus telegraphic apa tuh transfer juga atau advance payment dia sudah apa tuh namanya sudah bayar, ya kan. Tapi kalau nggak ada jaminan juga kan dia khawatir. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan kegiatan ekspor impor, saya sarankan kepada teman-teman untuk
di sini menggunakan LC atau letter of credit, ya. Itu yang paling aman. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya nggak menggunakan LC, bisa pakai wesel inkasso atau pakai konsinyasi atau pakai imbal beli, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalaupun pakai wesel inkasso, konsinyasi atau imbal beli, tetap aja ada risiko. Ada risiko, begitu kan ya? Ada risiko. Nah, jadi apa itu namanya, sebaiknya kalau dalam kegiatan ekspor impor memang paling ideal itu kita menggunakan, ya kan, LC atau letter of credit. Oke, next. Nah ini prosedur ekspor impor dengan LC. Nah sekarang saya apa namanya coba untuk jelaskan nih, ya. Pertama ada korespondensi, ada komunikasi antara pembeli dan penjual. Korespondensi tersebut dengan melibatkan pihak bank devisa atau bank penjamin, bank yang menerbitkan LC tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya kan, agar jelas. Jadi di dalam dokumen kontrak tersebut, ya kan, di dalam dokumen kontrak, ya kan, LC tersebut, ya kan, pihak perbankan, ya kan, ikut juga, ya kan. Karena apa? Karena dia nanti akan memutuskan apakah LC tersebut bisa dicairkan atau tidak bisa dicairkan, gitu loh, ya. Jadi pertama ada korespondensi antara pihak pembeli dan penjual, dan korespondensi tersebut melibatkan pihak bank devisa. Lalu ada proforma LC, ya kan. Jadi proforma LC ini artinya LC tersebut harus memenuhi persyaratan atau keabsahan minimum. Ya. Pihak pembeli menghubungi bank devisa untuk membuka LC. Artinya ketika tadi sudah ada kerjasama, ya kan, sudah ada korespondensi, sudah sepakat untuk melakukan kegiatan ekspor impor, pihak pembeli menghubungi bank devisa, ya kan, untuk membuka LC. Dia buka LC di bank di negara dia, pihak pembeli. Dia buka LC dalam artian ini harganya sekian, ya kan? Artinya transaksi kami ini yang sudah pernah kita lakukan korespondensi sudah sepakat, nilainya adalah sekian, dia masukkan. Ya kan, dia masukkan uang tersebut, ya kan, sejumlah yang dimaksud tersebut, ya kan? Ya kan, pihak pembeli melakukan apa itu namanya, artinya transfer. Ya kan? Dia menyetor uang sejumlah dengan apa yang sudah disepakati ke bank devisa. Ya kan, di negara atau tempat dia yang sudah disepakati juga dengan si penjual, ya kan, untuk membuka LC. Nanti bank devisa si pembeli menghubungi bank devisa penjual. Jadi bank devisa pembeli atau bank yang apa itu namanya dihubungi oleh pembeli untuk membuka LC tidak menghubungi, ya kan, tidak menghubungi si penjual, tidak, tapi dia menghubungi bank devisanya penjual. Nanti yang menghubungi pihak penjual untuk konfirmasi LC adalah bank devisa penjual tersebut. Gitu. Ya, bank devisa penjual tersebut. Dia akan melakukan konfirmasi bahwa si pembeli, ya kan, bahwa si pembeli, ya kan, sudah menyetor sejumlah uang yang dimaksud di bank devisa di negaranya, ya kan, atau bank devisa dia, lalu sudah menghubungi bank devisa penjual, sehingga ketika nanti penjual, ya kan, melakukan pengiriman barang dan kemudian barang tersebut sudah sampai atau sudah tiba atau sudah diterima sesuai dengan syarat-syarat pengiriman, maka nanti bank devisa penjual, ya kan, bisa mencairkan, ya kan, bisa mencairkan LC tersebut dan memberikan uangnya, ya kan, sejumlah yang dimaksud kepada penjual. Nah, seperti itu, ya. Ini lebih aman. Lebih aman. Jadi pembeli dan penjual, ya kan, di sini safety, aman gitu kan, bahwa yakin bahwa kalau si pembeli setelah saya transfer uang bahwa nanti barang saya pasti akan datang, si penjual juga yakin bahwa ketika nanti dia sudah barang sudah kirim, ya kan, sudah diterima, ya kan, maka nanti dia akan terima uangnya. Seperti itu, ya. Ini meminimalisir resiko. Next. Nah, pihak yang terkait dengan ekspor impor itu siapa saja? Next. Yang pertama bank, ya, bank korespondensi, ya kan, baik bank yang menjadi bank devisanya pembeli maupun bank devisa penjual. Ingat, bank yang bisa mengeluarkan LC adalah bank devisa. Ya, bank BPR tidak bisa mengeluarkan LC. Bank BPR tidak bisa mengeluarkan LC. Jadi bank yang bisa mengeluarkan LC adalah bank umum atau bank devisa. Seperti itu, ya. Itu contoh misalnya Bank Mandiri, ya kan, BNI, BRI, ya kan, BCA. Itu bisa dia mengeluarkan LC. Tapi bank BPR tidak bisa mengeluarkan LC.
Lalu Sukovindo. Kalau untuk Indonesia, Sukovindo ini penting ya kan, ini BUMN ya kan, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan pengkajian mutu barang. Sukovindo. Ya. Jadi setiap barang ya kan yang mau keluar di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor impor ya kan harus diperiksa, diawasi, diuji dan dikaji mutunya oleh Sukovindo. Dia ada surat ya kan dari Sukovindo. Lalu kemudian ada Perindak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai dan Shipping Company atau perusahaan yang mengangkut kargo di atas kapal. Nah ini pihak yang sangat terkait ini. Jadi perusahaan kita mempunyai ya kan rekanan perusahaan yang mengangkut kargo di atas kapal. Lalu kemudian ya kan di sini PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Ya. Ini merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan tentang formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Jadi pada saat kita mau melakukan ya kan kita mau melakukan kegiatan ekspor impor sebenarnya begini, ketika sudah ada pembeli ya kan kita sudah memiliki bank korespondensi, barang kita tersebut sudah menerima surat dari Sukovindo bahwa sudah diperiksa, sudah diawasi, sudah diuji dan kajian mutu barangnya sudah dikeluarkan ya kan, sudah ada surat tersebut, lalu kita menghubungi Perindak ya kan. Lalu kita menghubungi juga bea cukai untuk dihitung berapa bea cukainya ya kan. Nanti untuk ya kan ke pengurusan ya kan, pengurusan ya apa namanya artinya pengiriman barang ya kan, termasuk juga pengurusan jasa kepabeanan dan lain sebagainya, itu kita menggunakan jasa PPJK. Banyak jasa PPJK yang ada di Indonesia ini banyak ya. Supaya di sini ya kan nanti dia yang mengurus. Jadi untuk pengurusan tentang formalitas kepabeanan dan lain-lain terkait itu ya kan nanti mereka yang mengurus gitu. Nah, ada pertanyaan, bisa nggak kalau saya melakukan sendiri? Ya kan? Bisa nggak kalau saya melakukan sendiri? Nah, bisa saja, ya kan? Bisa saja kalau memang kita mau melakukan sendiri. Tapi tentu, ya kan, di sini kita bicara efektivitas dan efisiensi, ya. Kita bicara efektivitas dan efisiensi. Gitu. Next. Nah ini. LC menuntut pembayaran tidak terhadap barang, melainkan terhadap dokumen. Jadi di sini yang paling penting dalam LC itu adalah ketika barang dikirim ataupun barang apa itu namanya diterima, lalu kemudian pada saat barang sudah diterima ya kan sehingga pihak penjual harus mendapatkan pembayaran ya kan, yang paling penting itu adalah dokumennya. Jadi bank itu tidak memeriksa fisik barang, tapi bank memeriksa dokumen. Ketika dokumen sudah ditandatangani pembeli, maka bank korespondensi penjual akan mencairkan uang, akan meminta uang tersebut kepada bank korespondensi pembeli dan kemudian akan mentransfer kepada ya kan bank korespondensi penjual akan mentransfer kepada si penjual gitu ya. Nah itu. Jadi issuing bank untuk membuka LC dan advising bank untuk meneruskan LC ya kan mereka tidak memeriksa barang. Mereka tidak memeriksa barang, tapi yang mereka periksa adalah dokumen. Ya. Apabila dokumen sudah ditandatangani, sudah disetujui, ya kan, maka mereka akan melakukan pembayaran. Ya. Gitu loh. Advising bank juga bisa memberikan jaminan pembayaran, nggak bisa. Tapi itu artinya ya kan baik pihak apa itu namanya pembeli ya kan harus memiliki kerjasama. Dalam artian di sini sudah memiliki hubungan baik dengan bank sehingga mungkin dia bisa meminta jaminan pembayaran ya. Dia bisa meminta jaminan pembayaran jadi bisa dikeluarkan LC-nya seperti itu. Ya. Next. Nah, ini Sukovindo. Sukovindo itu kan artinya dia ini kan BUMN ya. Dia BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai badan yang independen untuk mengawasi barang ekspor. Ya. Nah, dia wakil pemerintah untuk mengawasi ya kan, menguji mutu barang ya kan. Di sini ya terkait misal pajak ekspornya, lalu apa itu namanya ya. Lalu kemudian di sini ya hasil pemeriksaan Sukovindo terhadap barang ekspor dituangkan dalam dokumen yang disebut pra-LPS ya. Pra-LPS seperti itu. Nanti ada dokumennya ya. Jadi hasil pemeriksaan Sukovindo itu nanti terhadap barang yang kita daftarkan untuk diekspor, nanti dikeluarkan dokumen yang disebut pra-LPS. Dari hasil dokumen tersebut ya kan, nah ya hasil pemeriksaan Sukovindo tersebut kita nanti dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi ya kan, untuk melengkapi dokumen kegiatan ekspor kita. Nah, ini Departemen Perdagangan. Departemen Perdagangan ya kan fungsinya mengeluarkan izin, misalnya API, angka pengenal importir. Nah, itu tadi. Ya, makanya kalau kita mau melakukan kegiatan ekspor impor, kita harus memiliki badan hukum.
ya kan? Karena angka pengenal importir itu hanya dikeluarkan untuk badan hukum, bukan untuk perorangan. Lalu juga mengeluarkan dokumen COO atau Certificate of Origin, ya. Nah, gitu loh, ya. Kalau bahasa Indonesia SKA, surat keterangan asal. Apa sih surat keterangan asal itu? Merupakan sertifikasi asal barang, di mana dinyatakan bahwa dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Departemen Perdagangan juga nanti akan memonitor perkembangan ekspor, termasuk juga memonitor barang yang terkena kuota. Artinya jangan sampai berlebihan, ya kan? Nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan di-cancel, seperti itu. Jadi kita jangan coba-coba untuk mengekspor misalnya barang tersebut barang kuota, misalnya kita mau ekspor sapi misalnya gitu kan. Nah, sudah ada kuotanya kalau untuk ekspor itu sekian, kalau untuk impor sekian, begitu kan. Kalau kita misalnya mengekspor atau mengimpor di atas kuota, ya kan, barang kita kena ban, ya, nggak bisa kirim. Next. Kalau bea cukai ini mengeluarkan dokumen PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Dia melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, nih. Ya, biasanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik ini ketika barang mau siap-siap untuk berangkat, sudah ada di kontainer, ya kan, ada di pelabuhan. Nah, itu biasanya dilakukan itu, ya, pemeriksaan dokumen dan fisik. Lalu mengeluarkan persetujuan muat. Artinya nanti kalau misalnya udah ada surat persetujuan muat dari bea cukai, baru kemudian barang masuk kapal. Kalau belum ada persetujuan muat dari bea cukai, nggak boleh masuk kapal. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah ada PEB, ya kan, terus kemudian udah lakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, surat persetujuan muatnya belum keluar, nggak bisa kirim kapal, ya, seperti itu. Next. Shipping company. Nah ini, shipping company itu perusahaan pelayaran itu dia melakukan pengiriman barang. Dia keluarin bill of lading, dokumen pengapalan barang dia yang keluarin, ya. Jadi bill of lading itu dikeluarkan oleh shipping company. Dan bill of lading menjadi dokumen untuk negosiasi LC di bank. Artinya jelas bahwa kalau bill of lading sudah dikeluarkan oleh shipping company, berarti barang ini sudah apa tuh namanya, artinya lolos bea cukai, sudah ada di kapal, dan kapal sudah mau berangkat, sudah jalan. Gitu. Kalau bill of lading belum dikeluarkan, walaupun barang sudah ada di pelabuhan, artinya apa? Barang tersebut belum masuk di kapal. Ya kan, berarti barang belum dikirim. Gitu loh. Tapi kalau misalnya barang sudah ada di kapal dan kapal sudah oke, sudah jalan, ya kan, baru nanti, ya kan, bill of lading ini dikeluarkan oleh shipping company, ya, seperti itu. Dan dalam pencairan LC, bill of lading harus dilampirkan, ya, nggak boleh enggak. Next. PPJK. Nah ini, ya. Jadi sebaiknya kita memang menggunakan PPJK supaya kita nggak repot, ya. Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, ya. Ruang lingkup kerja PPJK itu mengambil kontainer kosong di depo penumpukan kontainer, dibawa ke eksportir, terus kemudian memuat barang, punya eksportir tersebut, ya kan, punya penjual tersebut ke kontainer, lalu kemudian membawa kembali kontainer ke pelabuhan muat. Nah itu. Kalau kita nggak pakai jasa PPJK agak repot, ya. Karena apa? Ya itu tadi, gitu kan, kita harus menyiapkan kontainer, terus kemudian dari kontainer tersebut dikirim barangnya ke pelabuhan, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian nanti di pelabuhan juga kan barang nggak langsung masuk. Rata-rata untuk sekarang, ya, untuk sekarang ini zaman pemerintah Pak Jokowi ini agak lebih bagus ini, agak lebih mending ini. Rata-rata penumpukan kontainer di pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok itu sekarang waktu tunggu itu sudah 3 hari. Udah 3 hari sekarang. Udah enak. Dulu, ya kan, waktu tunggu kontainer itu tuh berangkat ke kapal itu antrian bisa sampai 21 hari. Sekarang 3 hari. Tapi kita masih kalah dengan Singapura. Itu dia kenapa? Ya kan, kita itu apa itu artinya di sini ya kalah saing itu. Makanya orang lebih senang, ya kan, di sini naruh kontainer itu artinya barang itu terminal itu di Singapura. Karena di Singapura itu paling lama itu 1,5 hari barang udah bisa keluar atau masuk. Gitu, ya. Barang kamu tapi udah lebih mending lah 3 hari. 3 hari. Jadi barang itu, ya kan, barang itu ketika tadi itu kontainer sudah masuk ke pelabuhan, ditumpuk, antri, ya kan, sekarang 3 hari. Maksimal 3 hari kalau dokumen sudah lengkap, barang sudah bisa masuk kapal. Atau kalau misalnya barang sampai dari luar negeri, ya kan, sampai ke pelabuhan Tanjung Priok, ya kan, atau misalnya Patimban, begitu kan ya, pelabuhan, ya kan, untuk bisa kita ambil maksimal 3 hari juga.
Kalau barang udah sampai. Nah, seperti itu. Jadi keluar masuk barang itu sekarang rata-rata 3 hari. Sudah lebih mending, sudah lebih bagus. Ya. Nah, itu. Jasa yang perlu dibayar itu kan ya tadi itu. Lift on, lift ya kan, lift off, haul ya kan, haul barang ya haul leg itu kan biaya penumpukan kontainer, biaya dermaga. Mereka yang bayar nanti. Jadi ini sebenarnya meringankan tugas kita. Kalau kita sendiri yang melakukan repot. Kita sendiri melakukan repot. Dan biasanya memang eksportir dan importir itu pakai PPJK. Ya kan itu sudah umum itu kalau untuk kita di Indonesia pakai PPJK. Next. Sales contract. Next. Kontrak penjualan. Jadi sales contract ini ya kan pengertiannya adalah persetujuan yang mengikat eksportir dan importir dalam transaksi ekspor impor. Jadi pembuatan sales contract atau kontrak penjualan ini melibatkan eksportir, importir, belum melibatkan bank belum. Bank nanti kasih tahu kalau harga sudah ada, ya kan perjanjian nilainya sudah ada, ya kan baru nanti kita hubungin bank. Ya kan, kita baru hubungin bank. Hubungin bank untuk apa? Nanti bagaimana cara saya transfernya, bagaimana cara saya nanti untuk buka LC-nya, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Berapa lama, ya kan, jangka waktu saya harus misalnya melakukan transfer itu, lalu kemudian, nah itu nanti baru pakai bank. Tapi kalau kita apa itu namanya baru membuat sales kontrak, kontrak penjualan, ya kan, itu eksportir dan importir aja langsung berdua tuh, ya. Sales kontrak bisa terjadi dengan komunikasi langsung, bisa internet, bisa pameran, promosi dan media lainnya. Begitu sales kontrak sudah jadi, ya kan, baru kita hubungi bank untuk membantu kita dalam hal ya kan pembayaran, begitu kan ya. Next, penjamin pembayaran. Oke. Nah ini, tadi kalau back kelewatan nggak tadi? Oke, next. Fungsi sales kontrak itu apa? Sarana mengikatkan diri. Jadi kalau sudah ada sales kontrak, ya kan, kalau sudah sales kontrak berarti apa? Antara importir dan eksportir sudah mengikatkan diri tentang pelaksanaan transaksi ekspor-impor. Ya. Lalu di dalam sales kontrak tersebut adalah, ya kan, di sini terdiri dari hak dan kewajiban yang harus diemban atau dilakukan oleh eksportir dan importir. Ya. Jadi dalam dokumen sales kontrak tersebut ada haknya dan ada kewajiban. Oh, penjual memiliki kewajiban untuk mengirim barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, jumlah yang sudah disepakati, cara pengemasan yang disepakati. Nah, seperti itu. Lalu pembeli juga di sini punya apa tuh namanya kewajiban juga untuk membayar seharga nilai barang yang ya kan yang sudah apa tuh namanya disepakati juga. Nah, ini. Jadi hak dan kewajiban eksportir dan importir itu tertera di dalam dokumen sales kontrak. Dokumen sales kontrak inilah yang akan menjadi awal pembukaan letter of credit. Jadi letter of credit tidak mungkin bisa dibuka kalau nggak ada sales kontrak. Belum deal nggak bisa. Saya baru rencana mau lakukan ekspor impor Pak, jadi saya mau buka LC ya nggak bisa. Kata bank nggak boleh. LC atau letter of credit baru bisa dikeluarkan oleh bank ketika sales kontraknya sudah ada, transaksinya sudah ada, sudah jelas, sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, sudah closing, ya kan? Tinggal nanti bank membantu untuk proses, ya kan, di sini pembayaran, kan gitu. Supaya, ya kan, di sini keamanan, menjamin baik penjual dan pembeli bahwa ketika barang sudah dikirim, barang sudah tiba, maka pembayaran sudah otomatis akan diterima, kan begitu, ya. Nah, itu. Dan sales kontrak merupakan dokumen yang berisi syarat-syarat transaksi ekspor-impor. Jadi kesepakatan antara eksportir dan importir. Mau pakai apa? Mau pakai FOB, mau pakai CIF, mau pakai CF. Nah, seperti apa? Itu juga masuk. Nanti dikirimnya mau pakai kapal laut, mau pakai pesawat udara. Nah, atau mau pakai darat. Ya kan, seperti itu. Kalau misalnya negaranya masih di Eropa, ekspor-impornya bisa pakai darat. Kalau Indonesia, paling kalau yang pakai darat itu ke Timor Leste, kan begitu ya. Ke Timor Leste, atau kalau misalnya barangnya berasal dari Kalimantan, itu tadi bisa ke Malaysia, ya kan. Kalau ke Brunei biasanya pakai laut. Karena kita kalau misalnya mau ke Brunei, ya kan, lakukan kegiatan ekspor impor, kita harus ngelewatin Malaysia juga gitu kan. Lebih baik pakai laut, ya kan. Langsung kapal dari pelabuhan di Indonesia, ya kan, masuk ke pelabuhan Brunei. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dokumen sales kontrak itu harus berisi syarat-syarat transaksi ekspor impor, cara pengangkutan, berapa nilainya, ya kan, berapa biayanya, ya kan, lalu kemudian ya kan apa hak dan kewajiban daripada eksportir dan importir. Next. Nah ini
Syarat dan kondisi dalam sales kontrak itu pertama adalah nama, ada jumlah dan deskripsi barang. Cara pembungkusannya seperti apa? Sarana pengangkutannya mau pakai apa? Jadwal pengirimannya kapan? Termasuk tanggal terakhir pengiriman. Nah ya, sistem pengapalannya mau sekaligus atau sebagian. Di mana pelabuhan muat dan pelabuhan bongkarnya? Bentuk LC yang mau dibuka seperti apa? Ya. Lalu kemudian tempat dan jangka waktu LC yang berlaku. Jumlah dan jenis mata uangnya apa? Cara pembayarannya bagaimana? Ya kan? Mau pakai tempo atau langsung dibayar cash? Cara penutupan asuransinya bagaimana? Siapa yang menanggung asuransi? Ya kan? Ya. Dan dokumen-dokumen tersebut ya kan disertakan berserta lengkap. Kalau sales kontrak ini sudah ada, memenuhi apa yang tadi sudah saya sampaikan ini, yang kita bisa lihat sama-sama ini, ya kan? Baru bisa kita ke bank untuk buka LC. Ya, nanti bank akan apa? Akan membuka LC sesuai dengan apa? Bentuk LC yang sudah disepakati oleh importir dan eksportir. Nah, seperti itu. Ya. Termasuk juga tempat di mana ya kan bank korespondensi, apa nama bank korespondensinya dan jangka waktu LC berlaku kapan. Ingat, kalau misalnya kita sudah bilang jangka waktu LC-nya 30 hari, ternyata pengiriman yang kita lakukan lebih 30 hari, hangus LC. Ini repot. Jadi kalau kita sudah sepakat, ya kan, konsisten. Bahwa kalau LC berlaku 30 hari, sebelum 30 hari barang sudah sampai. Barang sudah kirim. Barang sudah di kapal. Makanya benar-benar kalau seorang eksportir itu, ya kan, harus memperhitungkan. Pada saat dia mau buka LC, dia mau buat sales kontrak, dia harus memperhitungkan. Dengan barang seperti ini berapa lama saya bisa dapat izin-izin tersebut, ya kan? Lalu kemudian ya kan berapa lama pengiriman, ya kan? Sehingga pada saat ya kan di sini sebelum jangka waktu berakhir barang sudah terkirim. Begitu. Maka baiknya ya kan baiknya adalah sebelum kita melakukan ya kan di sini negosiasi ya kan? Negosiasi ekspor impor, dokumen-dokumen mengenai barang yang kita jual itu lengkapi dulu. Gitu loh. Baik dokumen dari Sukovindo ya kan seperti itu tadi ya. Itu dilengkapi dulu. Ya kan? Dokumen dari Deperindak ya kan Deperindak ya kan Perintilan Perdagangan lengkapi dulu. Termasuk juga bentuk badan hukum dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita nanti terhambat proses ekspor impor kita ya kan sudah punya sales kontrak tapi terhambat dengan dokumen. Izinnya belum ada. Surat dari Sukovindo belum punya. Ya kan, surat dari apa tuh namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum keluar. Nah, ini kacau. Kenapa? Ya kan, nanti akan memperlambat waktu. Kalau misalnya waktunya nanti sudah lewat, LC-nya hangus, transaksi batal, kita kena denda. Ya, kita kena denda. Next. Nah ini contoh dokumen sales kontrak tadi. Bisa tolong di back boleh Mas? Nah ini, ya. Di dalam dokumen sales kontrak itu, ya kan, nama, jumlah deskripsi barang, cara pembungkusan, cara pengangkutan, semuanya dijelaskan secara ini, secara detail. Jadwal pengiriman, termasuk tanggal terakhir pengiriman, sistem pengapalannya bagaimana, di mana pelabuhan muat dan pelabuhan bongkarnya, bentuk LC yang dibuka seperti apa, tempat dan jangka waktu LC tersebut, termasuk jumlah dan jenis mata uang, cara pembayarannya bagaimana, cara penutupan asuransinya di mana, itu harus dimasukkan di dalam NECMAS. Dokumen sales kontrak ini. Dan dokumen tersebut harus ada kop perusahaan. Nggak bisa. Kop pribadi nggak ada. Kop perusahaan. Nah itu. Nah ini dokumen sales kontrak seperti ini contohnya. Next. Nah ini. Ini tahapan aliran barang dan aliran dokumen ekspor. Kalau kita bicara aliran barang, ya kan yang pertama barang itu dibuat dulu invoice-nya. Setelah barang keluar invoice, ya kan di sini kelihatan, kita lihat di gambar ini. Packing list. Buat packing listnya, dokumen packing list. Ya, setelah dibuat dokumen packing list, ya kan, lakukan loading. Ya. Loading tadi kita bisa minta jasa pihak ketiga tadi. Ya. Setelah nanti apa itu namanya loading sampai di pelabuhan peti kemas, ditanya nanti sama pihak pelabuhan peti kemas, mana invoice barang ini, mana packing listnya, mana PEB-nya. PEB itu pemberitahuan ekspor barangnya mana dokumennya. Kita serahkan kepada pihak pelabuhan peti kemas. Ini dokumen invoice-nya, ini dokumen packing list-nya, ini dokumen PIB-nya. Oke, masuk barang. Setelah barang masuk, dia kan di kontainer, apa itu namanya kontainer masuk pelabuhan, tumpuk.
antri dulu, nggak bisa langsung masuk kapal. Nanti otoritas bea cukai, ya kan, otoritas bea cukai nanti ya kan melakukan pemeriksaan, ya kan, melakukan pemeriksaan. Kalau nanti dari otoritas bea cukai setelah dia melakukan pemeriksaan oke, sudah clear, ya kan, baru nanti oleh bea dan cukai dia akan dikeluarkan surat untuk apa? Bahwa barang tersebut layak untuk naik kapal. Kalau barang sudah masuk naik kapal, maskapai pelayaran langsung bilang, oke, saya keluarkan bill of lading. Ya, agen pelayaran ya kan harus mengeluarkan tadi itu MK dan forwarder tadi. Nah ini ya. Jadi maskapai pelayaran ya kan dia nanti mengeluarkan bill of lading ketika bea cukai sudah, artinya apa? Sudah oke, sudah clear, masuk barang. Nah, ini aliran dokumennya. Ya, ini aliran dokumennya. Kalau dari eksportir, ya kan, keluarin invoice, PL, ya kan, packing list, ya kan, PEB, ya kan, permintaan ekspor barang, ya kan. Lalu kemudian eksportir nanti setelah barang nanti sampai, ya kan, di kapal, ya kan, bill of lading dari apa tuh maskapai pelayaran tadi, ya kan, dikeluarkan juga. Nanti apa tuh namanya, artinya dikirimkan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, ini dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perindak atau instansi penerbit SKA, ya. Seperti itu. Lalu kemudian, ya kan, di sini kita lihat juga di bawah, ya kan, kalau misalnya nanti apa itu namanya, kalau importir, nah seperti ini juga. Importir kalau dia mau melakukan apa itu nama impor barang, harus ada bill of lading, invoice, ya kan, lalu pemberitahuan, ya kan, impor barang. Seperti itu. Oke. Jasa pengiriman kalau misalnya boleh pakai DHL, TNT, FedEx, UPS ya kan untuk melakukan jasa pengiriman dokumen. Jadi dokumen itu barang kirim, dokumen kirim. Jadi pada saat barang sudah masuk kapal dan kapal akan berlayar, maka sudah pasti otomatis ketika kapal berlayar ya kan dokumen terakhir yang kita butuhkan bill of lading itu sudah keluar ya kan. Semua dokumen-dokumen yang akan digunakan ya kan untuk untuk kepentingan pencairan LC ya kan kita kirim kepada pembeli. Jadi barang apa itu namanya dikirim via kapal, dokumennya dikirim via kurir. Jadi nanti apa itu namanya dokumen itu sampai lebih dahulu, begitu dokumen sampai ya kan si pembeli nanti apa itu menerima dokumen-dokumen ini tadi ya dan kemudian akan barangnya tiba, dia akan mengecek sesuai dengan dokumen. Sesuai enggak? Ya kan, sesuai nggak barang tersebut ya kan dengan sales kontrak yang sudah kita sepakati bersama. Kalau sudah oke, dia tanda tangan. Setelah dia tanda tangan, ya kan, maka pihak penjual bisa menghubungi, ya, bisa menghubungi bank korespondensi, ya kan, bisa menghubungi bank korespondensi, ya. Nanti pihak pembeli ya kan setelah dia tanda tangan itu dokumen-dokumen semua dia tanda tangan sudah oke, dia kirim lagi tuh barang. Jadi jangan sampai nggak dikirim. Nanti kalau nggak dikirim nanti pihak apa itu namanya penjual nggak punya bukti bahwa barang sudah diterima, sudah disetujui. Ya. Jadi ketika nanti kapal sudah tiba ya kan di tempat pihak pembeli sudah diperiksa oke sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut, pihak pembeli setuju, tanda tangan, clear, ya kan dia kirim lagi barang. Dia kirim lagi barang, ya dia kirim lagi dokumen tersebut, ya kan, ya, kepada pihak penjual. Nah, dari dokumen tersebut, ya kan, ini yang menjadi dasar, ya kan, dia untuk datang ke bank korespondensi untuk meminta pencairan, gitu, ya. Jadi nanti pihak yang importirnya, nanti pihak di pembeli di luar negeri, selain dia kirim dokumen itu nanti ke apa itu namanya ke pihak penjual, dia juga harus melaporkan ke bank korespondensinya bahwa barang sudah saya terima, dokumen sudah oke, sudah saya tanda tangani. Seperti itu, ya. Sehingga nanti bank korespondensi pembeli bisa menghubungi bank korespondensi penjual, sehingga nanti penjual yang apa itu namanya melakukan ekspor tadi, pada saat dia nanti datang ke bank korespondensi dia tinggal mencairkan uangnya. Ya, itu aliran dokumen. Ya. Nah, jadi kita harus pahami aliran dokumen dan aliran barang. Barang berangkat, ini pemahamannya barang berangkat, masuk kapal, kapal berlayar, otomatis dokumen juga harus kita kirim. Dokumen sampai lebih dahulu, ya kan, baru nanti akan dicek oleh si pembeli, begitu oke, pembeli nanti memberi apa itu namanya informasi kepada bank korespondensi dan juga mengirimkan ulang dokumen tersebut kepada pihak penjual.
Nah, dokumen yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli adalah dokumen yang menjadi dasar bagi pihak pembeli untuk mencairkan, ya kan, mencairkan LC. Nah, ini. Tahap aliran barang impor bisa lewat laut, bisa lewat udara. Tadi sudah saya jelaskan, kalau lewat laut itu dari gudang importir, lakukan loading, lalu kemudian ya kan dokumen-dokumennya itu dilengkapi, masuk ke pelabuhan peti kemas, setelah nanti masuk pelabuhan peti kemas, itu kan nanti artinya otoritas kepabeanan, bea cukai sudah kasih oke, ya kan, nanti akan masuk ya kan ke terminal pelabuhan untuk diangkut. Kalau udara, ya kan, dari tempat gudang, ya kan, langsung ke otoritas pabean yang ada di apa itu namanya di bandara, ke terminal pelabuhan, bongkar apa itu namanya artinya berangkat. Kalau udara ini lebih simpel ya, lebih cepat juga, tapi memang kapasitasnya tidak sebesar ya kan kalau kita menggunakan angkutan laut. Next. Nah ini dokumen-dokumen tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kita pakai apa itu namanya transportasi laut harus ada ya bill of lading, oke. Ya kan, lalu dokumen apa itu nama pengangkutan ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian jelas siapa pihak yang menerima ya kan. Termasuk juga alamatnya harus jelas ya kan, sehingga pelabuhan yang dituju harus jelas, dan ini semua harus dalam dokumen transportasi ini harus sudah ada keterangan tersebut ya kan di dalam sales kontrak. Jadi sales kontrak itu paling penting harus detail, Karena kalau sales kontrak nggak detail, ya kan, nanti akan menyulitkan kita ya kan untuk melakukan pengiriman barang, ya kan, termasuk juga mendapatkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan tadi. Next. Nah ya, ini tadi sudah saya jelasin ya kan. Next. Nah ini, ya, ini contoh invoice, ya, contoh dokumen invoice, ya, termasuk juga nilai di sini kan, ya, apa bentuk jenis barangnya apa, ya kan, kode barangnya berapa, lalu kemudian kuantitasnya, harga per unitnya berapa, dan jumlah totalnya. Jadi nilai dari barang tersebut ya kan ada di invoice. Nah, next. Lalu kemudian ini packing list. Packing list itu cara detail. Misalnya ada 150 box. Benar harus dijelaskan. Box 1 sampai box 5 apa isinya, box 6 sampai jam 10 apa, selanjutnya apa. Dalam satu box itu ada berapa set, ya kan? Total kuantitasnya tinggal dalam apa tuh namanya di apa tuh namanya dalam satu set itu ada berapa, ya kan? Nah, ini ada di packing list. Packing list, ya kan? Di sini menjelaskan secara detail, ya kan? Bagaimana barang tersebut jumlahnya berapa, bagaimana cara mempackingnya, ada berapa box, ada berapa kotak, ya kan, ada berapa unit, ya kan, di sini ada berapa set, ya kan, itu semua dijelaskan di dalam packing list, ya. Nah gitu. Jadi packing list ini benar-benar memang harus detail, kita harus membuatnya harus detail gitu, ya. Next. Nah ini sertifikat of fumigasi, ya. Sertifikat of fumigasi ini bahwa barang yang apa itu namanya artinya di apa itu namanya kita kirim, ya kan, ini sudah di apa itu sudah melalui uji fumigator, Nanti saya akan jelaskan sertifikat fumigation atau fumigator itu apa, nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi sertifikat of fumigation ini penting, ya, bahwa barang yang kita kirim, ya kan, sudah melewati, ya kan, di sini artinya sudah mendapatkan surat dari Sukovindo, sudah apa itu namanya artinya melalui proses fumigator. Makanya keluar sertifikat of fumigation. Yang mengeluarkan siapa? Sukovindo. Bukan kita yang ngeluarin. Ya, bukan kita yang ngeluarin. Jadi nanti Sukovindo yang ngeluarin. Kopnya pakai kita, pakai perusahaan kita yang penjual, tapi nanti ya kan Sukovindo yang mengeluarkan. Sukovindo yang memberikan apa itu artinya di sini, ya kan, ACC. Ya, next. Nah, ya, di sini ya kan kita lihat sertifikat of origin, ya kan, dari mana asal barang tersebut, ya kan. Nah, di situ ya. Tempat asal barang tersebut, ya kan, jenis barangnya, ya kan, jumlah barangnya, ya kan. Ya. Jadi di sini jelaskan sertifikat of origin. Nah, ya, oke. Negara mana asalnya, dikeluarkan di mana, ya kan. Nah, itu
Ya, next. Nah, ini bill of lading. Bill of lading. BL. Yang ngeluarin siapa? Perusahaan pelayaran. Ya, perusahaan pelayaran. Dia yang tanggung jawab kirim itu barang dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuannya, pelabuhan bongkar di mana, pelabuhan muat di mana, pelabuhan bongkar di mana. Sudah jelasin di situ di bill of lading. Kalau di sini lihat ya kan, pelabuhannya itu dari Semarang, tujuannya ke Amerika. Di dalam contoh yang saya tunjukkan ini. Bill of lading ngeluarin siapa? Perusahaan pelayaran. Next. Nah, ini ya. Manifest. Ini ada nanti, dan ini merupakan lampiran dari bill of lading. Ya. Lampiran dari bill of lading. Jadi ini manifest, ini lampiran daripada manifest ini adalah lampiran dari bill of lading. Jadi perusahaan pelayaran ya kan yang mengangkut itu dia jelasin bahwa barang yang saya angkut jumlahnya sekian, jenis barangnya sekian, kuantitasnya jumlahnya total sekian, nilai barang yang saya angkut itu sekian. Ada jelas di sini tulis. Ya. Next. Nah, ini ya. Ini tarif. Ya. Ini tarif batas kargo. Ya, ini tarif kargo nih. Ya, tarif kargo. Jadi kalau tadi itu kita ngelihat ya kan barang nanti kan kelihatan nih. Ya kan? Kalau pakai kargonya itu berapa jumlahnya, terus nanti ada biaya dokumen dan lain sebagainya ya kan, untuk pengiriman barang ya kan. Nah, ini dijelaskan semuanya di situ ya, jelaskan semuanya di situ. Jadi ini tarif batas, ya. Next. Nah, ini peran bea dan cukai dalam kegiatan ekspor dan impor itu apa sih? Kalau kita bicara kepabeanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ada namanya cukai. Jadi kalau kita melakukan ekspor, ya kan, atau import etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol kayak bir, anggur, arak, hasil tembakau, sigaret, cerutu, rokok daun, ya kan, atau tembakau. Nah, itu harus pakai cukai. Undang-undangnya jelas nomor 39 tahun 2007. Ya, kenapa? Karena cukai ini ya kan dilakukan untuk barang-barang yang sifatnya konsumsi namun perlu dikendalikan, peredaran diawasi, dan pemakaiannya mempunyai dampak negatif pada masyarakat. Itu cukai. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan ekspor impor barang alkohol atau minuman etil alkohol dan tembakau, ya kan kena cukai. Next. Nah, ini. Kalau pihak pabean itu mengeluarkan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang tertentu, ya. Nah, itu dia harus keluarin surat itu. Kalau kita mau melakukan impor, kita melakukan impor, ketika barang itu masuk, pihak pabean akan mengeluarkan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang tertentu. Next. Ya. Nah, ini. Kalau barang kita masuk jalur merah, maka di kepabeanan akan diperiksa secara fisik. Tapi kalau barang kita jalur hijau, biasanya cuma diperiksa itu dokumen. Ya, gitu loh. Kalau jalur merah itu biasanya barang-barang yang diawasi. Ya, tadi itu diperiksa benar. Ya, termasuk juga misalnya mau impor mobil mewah. Nah, seperti itu. Karena diawasi, karena masuk jalur merah itu akan diperiksa secara fisik. Ya. Tapi kalau jalur hijau biasa ya kan, itu biasanya dia nggak diperiksa secara fisik, tapi dokumen. Next. Nah, ini jalur prioritas. Kalau jalur prioritas itu fasilitas dalam mekanisme pelayanan pabeanan, ya kan, dapat pelayanan khusus, ya kan, dapat pelayanan khusus sehingga penyelesaian kepabeanannya itu bisa dilakukan lebih cepat dan sederhana. Contoh misalnya proses impor vaksin COVID itu menggunakan jalur prioritas. Kenapa? Karena nyangkut hal urgen atau masuk skala prioritas. Jadi begitu masuk langsung bisa keluar pelabuhan. Ya kan? Jadi jangan iri. Saya misalnya butuh waktu untuk keluar masuk barang 3 hari, ini kenapa kok vaksin COVID 1 hari nggak sampai sehari langsung bisa kirim keluar. Nah, itu kan seperti itu. Kenapa? Karena dia masuk jalur prioritas. Ya. Next. Yang bisa menentukan jalur prioritas siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, ini impor. Kalau impor itu artinya kita masukin barang, Mas. Jadi kita proses transportasi barang komoditas dari satu negara luar, ya kan, dari negara lain secara legal, ya kan. Di sini barang dari luar negeri kita masukkan ke dalam negeri, ya. Nah, itu untuk impor, ya.
barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ya, jadi kalau ada barang masuk dari luar negeri ke Indonesia dan masuk melalui daerah pabean, itu diperlakukan sebagai barang impor. Dan ada namanya bea masuknya. Next. Nah, ya, dalam beberapa hal kalau kita bicara teknik pelaksanaan impor, ada beberapa dokumen, ya. Misalnya pemberitahuan pabean, terus next. Lalu pemberitaan impor barang atau pemberitaan impor barang tertentu, termasuk juga penertiban impor barang beresiko tinggi. Next. Ya, seperti itu. Lalu kemudian barang impor tersebut, ya kan, kalau misalnya lewat laut, ya kan, harus ada surat dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, termasuk juga kalau misalnya tadi itu barang-barang tersebut, misalnya alkohol ataupun tembakau, ya kan, nah itu. Ya, itu harus ada cukainya dulu, ya. Next. Ya. Ini tadi sudah. Nah, bukti pembayaran kalau kita sudah bayar cukai, sudah bayar pungutan negara tersebut akan dikeluarkan namanya surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor. Barang impor baru bisa keluar dari pelabuhan atau baru bisa kita bawa ke gudang kita kalau kita adalah importir ketika sudah keluar SSPCP ini. Kalau SSPCP atau BPPCP atau bukti pembayaran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor tadi, SSPCP dan BPPCP belum keluar, barang nggak bisa keluar, ya, barang nggak bisa keluar dari pelabuhan. Next. Nah, itu ya. Ini tadi saya sudah jelasin, ya kan. Next. Tentang apa itu namanya barang MMEA tadi itu, ya kan, mengandung alkohol, ya kan, atau tembakau, ya kan. Nah ini pajaknya. Pajak harus dibayar kalau kita bicara impor, ya kan, ada PPN, ada pajak PPH penjualan barang mewah kalau kita masuk misalnya mobil mewah, ya kan, atau misalnya ya minuman, ya kan, yang kan minuman mewah seperti itu masuk itu PPNBM, itu kan pajak PPH pajak penjualan barang mewah. Lalu ada pasal 22 impor. Ya. Jadi ada pajak PPH pasal 22 impor. Ya. Nah, seperti itu. Ya. PPH 22 impor ini juga dibebankan kepada badan usaha baik BUMN maupun swasta, ya, yang berkenaan dengan bidang kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lain, ya. Nah, seperti itu. Nanti tarifnya di mana ngelihatnya? Kita bisa lihatnya di BTKI atau buku tarif kepabeanan Indonesia. Itu jelas di situ, ya. Di situ jelas berapa sih tarif pabeannya, ya kan? Tapi rata-rata sekarang paling tinggi itu kalau untuk, ya kan, apa di luar PPNBM, ya. Tadi saya jelasin tadi itu, ya kan, 5, 10 sampai 20%. Seperti itu, ya. Di situ. Jadi kalau kita mau melakukan impor, kita harus baca dulu nih. Baca dulu buku tarif kepabeanan Indonesia. Berapa tuh, ya kan? Barang kita ini kenapa apa tuh kena pungutan? Masuk ke barang mewah atau tidak masuk barang mewah? Kan begitu, ya. Next. Ya. Nah, ini. Gitu loh. Kalau PPH pajak PPH pasal 22 impor, ya kan? Itu nilainya sebesar 2,5% dari nilai impor untuk importir yang mempunyai API atau 7,5% bagi yang tidak mempunyai API. Dikalikan nilai pabean dan bea. Makanya lebih baik punya API. Kenapa? Kalau kita punya angka pengenal impor, artinya apa? Perusahaan kita sudah terdaftar. Bahwa perusahaan kita itu memang artinya perusahaan importir yang sudah terdaftar, ya, di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Makanya pajaknya PPH pasal 22 impornya cuma 2,5. Kalau misalnya tidak terdaftar di API, ya kan 7,5. Ya, next. Nah, ini contoh kasus perhitungan, ya kan, PDRI. Misalnya PTA itu memiliki API. Dia mengimpor parfum dari Prancis dengan kos 10.000 US dollar, asuransinya 50 dan freight-nya 100. Jadi dia ini pakai modelnya CIF ini. Ya. Kalau berdasarkan pos tarif dan pembayaran menurut BTKI, berarti biaya parfum atasnya, ya kan, biaya masuk atas parfum tersebut 5%. Ya, dan nilai berdasar perhitungan biaya masuknya itu, ya kan, $1. 13.500 kalau kita anggap $1, ya. Dan karena parfum masuk dalam, ya kan, di sini lampiran 1 PMK. Oke. Nah, jadi dia masuk, ya, itu kan ada nilai dasar perhitungan biaya masuknya. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan ilustrasi tersebut, maka besaran biaya masuk dan PDRI yang dibayar PTA itu berapa? Ya, kalau di sini biaya masuk itu sama dengan tarif biaya masuk dikali nilai pabean.
tarif biaya masuknya 5%, dikali CIF-nya 10.000 ditambah $50 ditambah 100, ya kan? Dikali 13.500. $1 dianggap 13.500. Berarti 5% dari 137.025.000. Total untuk tarif biaya masuknya dibayar 6.851.250. PDRI-nya, ya kan? PPN sama dengan tarif kali nilai impor. PPN-nya 10%. Kali nilai pabean tambah biaya masuk, ya kan? Berarti 10% kali 130.225.000 ditambah 6.851.250, ya kan? Biaya masuk ini tadi yang 6.851.250. Berarti 10% kali 143.876.250. Total PPN yang harus dibayar adalah 14.387.625. PPh pasal 22 impornya berapa yang dia harus bayar? Ya kan? Gitu kan? PPh pasal 22 impornya berarti 10% kali nilai pabean tambah biaya masuk. Ya kan? Gitu loh. Berarti 10% kali 137.025.000 tambah 6.854.250. Nah ini. Jadi total dia harus membayar PPh pasal 22 impor adalah 14.387.625. Parfum nggak masuk, ya kan, nggak masuk barang mewah. Jadi total yang harus dibayar adalah, ya kan, 28.775.000, ya kan, 250. Dari mana angka 28 juta itu? Dari PDRI ini, dari PPN dengan PPh pasal 22 impor, ya kan. Selain itu PTA juga harus membayar biaya masuk senilai 6.851.250, ya, seperti itu. Jadi ini ilustrasi dalam penghitungan, ya kan, pajak, ya kan, cost yang harus dibayar, ya, untuk mengimpor parfum dengan nilai 10.000 US. Next. Oke, terima kasih, ya kan. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih Kak Febri untuk pemaparannya terkait ekspor impor. Cukup padat materinya ya. Tadi kita udah Kak Febri udah menjelaskan berbagai macam tentang ekspor impor dan juga terkait hal-hal teknisnya juga banyak tadi sharing sama Kak Febri nih. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih, dan udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya terkait dengan materi atau pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Febri ya. Pertanyaan pertama dari Kak Rosman, bagaimanakah cara yang tepat bagi eksportir dalam menyikapi adanya komplain dari pihak importir barang yang kita ekspor? Jadi kita sudah mengekspor barang, kemudian pihak yang menerima di sana ternyata melakukan komplain. Nah ini bagaimana menyikapi hal tersebut nih Kak Febri? Kira-kira. Halo Kak Febri? Halo? Oh, oke. Sepertinya sedang terputus ya, teman-teman ya. Kita tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan segera join lagi ke dalam room Zoom kita ini. Nah, di sini teman-teman nanti jangan lupa untuk mengisi link absensi ya, biar bisa mendapatkan sertifikat, dan juga tuliskan namanya secara lengkap. Jangan lupa dituliskan gelar juga jika ingin ada gelar di dalam sertifikatnya. Halo Kak Febri, apakah sudah berhasil tersambung kembali? Oh, alhamdulillah sudah tersambung kembali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Kak Febri terkait pemaparannya tadi. Ya, baik. Kita coba untuk diskusi ini. Luar biasa ini pertanyaan-pertanyaan, saya baca sedikit ini. Ya, banyak sekali pertanyaan dan luar biasa bagus-bagus ini pertanyaannya ini. Oke, kurang lebih sudah ada 6 pertanyaan ya, kita langsung jawab. Ada 6 pertanyaan. Oke, baik. Satu-satu nanti kita coba. Bagaimanakah cara yang tepat bagi eksportir dalam menyikapi adanya komplain dari pihak importir barang yang kita ekspor? Nah, ini. Jadi gini, Mas. Dalam sales kontrak yang paling penting nanti kita harus tulis apakah barang tersebut ada garansi atau tidak. Lalu kemudian di dalam sales kontrak juga kalau itu paling ideal selain kita buat sales kontrak tersebut, ya kan, ya, di dalam sales kontrak kita gambarkan benar
kita foto, lalu kemudian di sini digambarkan secara jelas barang yang memang akan kita kirim, termasuk bentuk, warna, ya kan, ya, dimensinya, ya kan, seperti itu. Ya, kalau itu barang. Kalau misalnya barangnya bentuk titik. Kalau barang berbentuk cairan, ya kan tadi itu, ya kan, bagaimana apa itu namanya di sini misalnya warnanya, rasanya, ya kan, atau misalnya apa itu namanya kalau berbentuk cairan itu, ya kan, nanti kualitas yang terbaik itu seperti apa standarnya segala macam di dalam sales kontrak ditulis. Sehingga kalau ada komplain, ya kan, ada komplain, nanti ya kan juga apa tuh misalnya mereka tidak mau menandatangani dokumen, ya kan dokumen ekspor yang sudah kita kirim untuk mereka tanda tangani agar bisa mencairkan LC, ya kan, kita bisa melakukan banding bahwa barang yang sudah kita kirim, ya kan, adalah sesuai dengan apa yang sudah terdapat, ya kan, dalam standar yang apa tuh sudah disepakati di sales kontrak. Itu juga kalau misalnya terjadi kesalahan dalam packing. Kalau terjadi kesalahan dalam packing, makanya sebaiknya memang kita pakai asuransi. Kalau ternyata misalnya ada kesalahan dalam packing atau ada kesalahan dalam pelayaran sehingga mengakibatkan barang rusak, maka kita bisa mengajukan klaim ke asuransi. Karena kita sudah bayar asuransinya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara yang paling tepat? Cara yang paling tepat adalah pada saat sales kontrak dibuat, ya kan, jelaskan dengan detail mengenai kondisi atau apa itu spesifikasi barang yang kita perjualbelikan tersebut. Ya kan, sehingga pada saat terkirim barang tersebut, ya kan, ya apa itu namanya konsumen kita, pembeli kita bisa apa itu memeriksa sesuai dengan, ya kan, di sini ya standar yang sudah disepakati di sales kontrak. Nah seperti itu. Dan kalaupun memang ada yang mereka komplain, berarti ada hal yang kita misalnya kita alpa sehingga, ya kan, apa barang yang sudah disepakati sales kontrak tidak bisa kita kirim. Kalau kita sudah mengirim sesuai dengan apa yang ada sales kontrak dan kemudian barang diterima dengan tidak baik, berarti ada kesalahan di pengangkutan. Kalau ada kesalahan di pengangkutan, berarti kita bisa klaim ke asuransi. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Rosman untuk pertanyaannya. Jadi lebih baik kita selalu mengacu ke apa yang tertulis di hitam di atas putih gitu ya Kak Febri. Iya, betul. Yang penting sales kontraknya. Poin pentingnya adalah sales kontrak untuk menghindari komplain. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahmi Indah. Kak Rahmi, apakah masih di sini? Halo? Oke, kita langsung bacakan aja ya. Bea masuk itu wajib nggak ya Pak? Maksudnya apakah itu bisa dinego atau memang sudah peraturannya ya sudah segitu? Bea masuk itu wajib. Wajib Bea ya, masuk wajib dan sudah ada. Ya kan? tertulis ya. Nggak bisa nego. Ya, nggak bisa nego. Jangan pakai nego-nego, justru malah repot. Ya, sekarang sistem di apa itu namanya di pelabuhan itu beda dengan dulu, Mas, Mbak. Sorry, dengan Mbak Rahmi. Kalau dulu kita masih pakai sistemnya itu dokumennya itu dokumen apa tuh pakai kertas. Dokumennya itu masih dokumen yang artinya di sini pakai kertas. Kalau sekarang semuanya sudah online. Sudah online sekarang. Ya, jadi nggak perlu nego-nego. Ikutin aja aturan sekarang. Itu kalau nego-nego lama karena sekarang udah pakai standar semua. Ya kan? Dokumennya semuanya sekarang sudah terkomputerized. Ya. Jadi biaya masuk itu wajib dan bayar saja sesuai dengan aturan. Nggak usah dinego-nego. Ya, kalau nego-nego nanti malah pusing sendiri nanti. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Presti Rosiana. Nah, ini menanyakan tentang jalur hijau dan jalur merah. Pertama, dari mana yang menentukan jalur merah yang kena jalur merah dan jalur hijau? Terus yang kedua, apakah importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan pasti dapat jalur hijau? Oh, jadi gini. Kalau kita bicara ekspor impor, ya kan, apa itu misalnya pertanyaan Mbak Presti ini adalah impor, yang menentukan kena jalur hijau atau jalur merah itu pertama dia produknya dulu, Mbak. Produknya apa? Ya kan? Nah, seperti itu ya. Kalau produknya itu artinya yang enggak terlalu artinya umum, misalnya contoh kita impor tekstil, ya kan, impor pernak-pernik, ya kan, impor peralatan rumah tangga yang umum, produk-produk yang sifatnya umum biasanya itu jalur hijau. Kalau jalur merah itu ya kan produk-produk yang artinya di sini misalnya contoh ya kan impor apa itu namanya kita misalnya impor apa alutsista misalnya gitu kan ya, alat utama sistem pertahanan, atau kita impor misalnya ya kan di sini flora dan fauna
ya kan, atau kita impor di sini misalnya hal-hal yang menjadi dilindungi begitu kan ya, barang-barang yang dilindungi begitu kan, seperti itu. Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu nanti apakah masuk jalur hijau atau jalur merah itu nanti pihak pabean, ya, pihak pabean. Gitu. Jadi nanti ya kan ketika barang turun sebenarnya begitu apa itu artinya dari luar negeri ya kan, itu kan barang sudah dicek. Tapi kan mungkin aturan di luar negeri dengan aturan di negara asal barang dengan aturan kita kan ada sedikit berbeda, ya kan? Nanti begitu sampai di pelabuhan di Indonesia begitu kan, ya. Nanti kan itu dari pihak bea cukai diperiksa dulu. Dari pihak pabeanan diperiksa. Setelah nanti diperiksa barang tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi dokumen atau tidak, ya kan? Nanti mereka menentukan apakah ini barang umum ya kan yang biasa masuk jalur hijau juga nggak apa-apa ataukah jalur merah sehingga perlu penelusuran atau penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu, ya. Jadi menentukan pihak bea cukai. Gitu, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hairul Ihsan, bedanya antara impor yang untuk dipakai dan impor sementara tuh apa ya, Kak? Oh, oke. Tadi itu kan ada PIB, pemberitahuan impor barang, dan pemberitahuan ya, impor barang yang tetap, yang sementara atau ya kan yang jadi gini. Perbedaan antara impor yang dipakai dan impor sementara, ya kan? Jadi impor yang itu artinya gini, apakah itu artinya secara kontinuitas atau tidak? Jadi apa itu namanya, kita melakukan impor barang itu secara kontinu atau ya kan barang yang sama kita impor secara kontinu ya kan, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali ya kan, misalnya contoh seperti itu, ataukah kita hanya insidental tidak kontinu. Jadi itu impor yang dipakai dan impor sementara maksudnya seperti itu. Kalau sementara artinya begini ya kan, saya setelah apa namanya saya impor barang ini sekali, setelah itu saya nggak impor lagi misalnya seperti itu, atau saya impor lagi nanti entah di waktu kapan, tidak kontinu. Nah seperti itu ya, jadi itu. Oke, kalau impor yang pakai ada kita memang itu barang kita beli dan itu secara kontinu kita pakai ya kan, sehingga dokumennya itu nanti ya kan nggak perlu 2 kali 3 kali ya kan, dokumen impornya seperti itu ya. Misalnya izin, karena kita sudah izin untuk impor misalnya tekstil, lalu kita sudah dapat izin ya kan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bahwa kita boleh mengimpor tekstil begitu kan dengan jenis ini ya kan, nah seperti itu, spesifikasinya sudah dijelaskan ya kan. Nah lalu kemudian kita impor tersebut apa itu namanya, artinya ya kan secara rutin misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali begitu kan, sehingga dokumen itu nggak perlu 2-3 kali kita buat, sekali aja ya kan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Feb. Nah ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih, kita jawab aja kali Pak Feb ya. Apakah ini mungkin ya nih Pak, dari Pak Bu Presti yang pertanyaan kedua ini ya. Apakah sudah Kak? impor Sudah. Udah ya? Oh iya. Oke, tadi sudah ya. Sekarang nah ini berikutnya Kak dari Kak Wali nih. Kak Wali, baik. Saya dengar bahwa banyak yang memesan barang dari luar negeri melalui eBay, banyak yang pesanannya tidak sampai ke alamat pemesan di Indonesia. Bisa diilustrasikan kendala apa yang terjadi? Nah ini Pak, ya kan? Benar. Jadi begini, kita sebaiknya membeli barang dari penjual yang memiliki reputasi. Ya, ini sama saja seperti kita ya kan kita jual beli online di Indonesia ya kan, kita jual beli online dengan pembeli atau penjual yang belum ada reputasi atau belum ada penjaminnya, sehingga ketika kita sudah bayar ternyata barang nggak datang. Nah, gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak beli barangnya itu lewat eBay ya kan, lebih baik COD aja Pak, biar lebih aman. Ya kan? COD aja lebih aman. Gitu kan, apalagi kalau misalnya pembelian barangnya itu ya kan nggak terlalu banyak, artinya kuantitasnya tidak terlalu besar ya. Jadi kendalanya ini adalah ya kan kadang-kadang begini ya kan, pembelinya itu reputasinya dipertanyakan Pak ya kan, atau kita ibaratnya beli dengan orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab gitu loh. Makanya kalau kita melakukan itu kan, jadi kalau kita beli di eBay kan nggak ada sales kontrak ya, nggak ada sales kontrak itu, tidak ada kontrak penjualan. Tadi kan saya selalu jelaskan bahwa kalau misalnya kita melakukan kegiatan ekspor-impor, kita buat namanya sales kontrak. Kalau kita lewat eBay ini kan, kita nggak pakai sales kontrak. Kita cuma lihat di eBay, di website, kita setuju dengan barang ini, bagus, segala macam, ya kan? Kita klik, masukin ke keranjang, kita bayar, ya kan?
kita tulis ya kan alamat pengiriman kita. Kadang-kadang ya kan itu tadi, ya kan tidak bertanggung jawab. Nah ini artinya apa? Tanggung jawab daripada pemilik web, ya kan, untuk artinya di sini mengawasi, ya kan, pihak-pihak yang artinya di sini berjualan lewat web dia. Itu berarti pemilik webnya harus bertanggung jawab, itu berarti dia mengakomodir pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk jualan di situs dia. Jadi kalau untuk pembelian barang misalnya lewat eBay, lewat Amazon, ya kan, lewat website seperti itu dari luar negeri, saran saya adalah kita lakukan COD aja, Pak. Lakukan COD aja. Ya, seperti itu. Karena memang biasanya kadang-kadang pembeli di luar negeri, penjual di luar negeri itu yang nggak bertanggung jawab ini dia melihat kelemahan daripada situs. Ya kan, situs-situs jual beli ini kan biasanya mereka hanya di sini mengumpulkan penjual, mengumpulkan pembeli, lalu kemudian jadi perantara aja. Tapi dia nggak memverifikasi, ya kan, ya, nggak memverifikasi atau nggak mengawasi, dan kemudian ya kan di sini dia nggak menjamin gitu kan. Memang ada juga yang menjamin gitu, tapi banyak juga pihak yang nggak menjamin. Jadi sebaiknya COD aja Pak Wali. Baik. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak Febri dari Pak Taufik Agung. Nah ini rangkaian nih pertanyaannya nih. Pertama, bagaimana sih mendapatkan API? Dan yang kedua, apakah itu digunakan untuk impor saja atau juga diperlukan saat melakukan ekspor? Dan yang terakhir, untuk UKM nih lebih baik menggunakan bendera sendiri, CV atau PT gitu saat melakukan impor atau ekspor, atau lebih baik melalui komunitas seperti koperasi. Jadi ada 3 pertanyaannya tadi. Angka penanganan impor yang mengeluarkan itu, ya kan, itu di Kementerian Perdagangan, ya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tapi kalau sekarang ini kan udah bisa nih Kementerian Perdagangan. Cuman kalau di daerah biasanya dinas itu gabung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan biasanya di daerah, ya kan. Kalau misalnya artinya Bapak ada di daerah, ya kan, sebaiknya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten setempat, ya. Bisa di situ minta API. Sekarang semuanya sudah online, ya. API digunakan untuk impor aja, Pak. Ya kan, Bapak jadi bisa ngimpor barang, ya. Bapak bisa ngimpor barang dalam artian, ya kan, di sini Bapak bisa nerima barang, ya kan. Kalau misalnya ada Bapak mau melakukan kegiatan kegiatan impor, biasanya API ini nanti dibutuhkan untuk pajak, ya kan, untuk pajak, lalu kemudian juga nanti, ya kan, untuk, ya kan, keperluan, ya kan, di pembuatan LC, ya, di pembuatan LC, seperti itu. Artinya perusahaan Bapak terdaftar, ya, seperti itu. Nah, untuk UKM, kalau saya sih lebih sarankan, ya kan, kalau masih UKM, ya, kan kita bisa pakai CV. Kita bisa pakai CV. Bikin CV nggak mahal, Pak, sekarang, Pak. Bikin CV nggak mahal, ya. Boleh juga sih pakai komunitas seperti koperasi, tapi apakah Bapak bisa mengontrol? Ya kan, Bapak bisa mengontrol apakah koperasi tersebut artinya bertanggung jawab ketika nanti sudah menggunakan bendera dia, ya kan? Ya kan? Lalu kemudian nanti kan, ya kan, apakah cuma barang Bapak saja yang artinya nanti di dalam naungan koperasi tersebut? Apakah ada yang lain, begitu kan? Nah, seperti itu, ya. Nah, itu kan kita, kalau saya secara pribadi, Pak, ya kan, lebih baik bikin CV saja, Pak. Bikin CV. Itu lebih enak, gitu kan. Lebih gampang Bapak untuk mengontrol, untuk mengawasinya, begitu kan ya. Termasuk juga nanti untuk pencairannya, Pak. Untuk pencairan LC-nya, Pak. Untuk pencairan LC-nya, ya kan, kalau pakai CV sendiri kan Bapak bisa langsung sendiri urus untuk pencairan LC. Kalau pakai koperasi kan artinya kan ada pihak ketiga yang kita ajak, ya kan. Itu kan artinya kan biaya lagi, Pak. Ya kan, ada fee lagi yang harus kita bayar. Jadi lebih baik sekali kita bikin CV, nggak terlalu mahal juga, ya kan. Nggak usah PT dulu, Pak. Kalau PT mungkin terlalu besar, ya kan. Mungkin juga kan kita melakukan kegiatan ekspor impor kan kuantitasnya belum terlalu besar juga, begitu kan, ya. Mungkin masih setengah kontainer atau 1 kontainer, kecuali Bapak sudah misalnya yang Bapak ekspor impor itu sudah misalnya 10 kontainer, 100 kontainer, mungkin PT. Tapi kalau masih dalam level yang kecil atau menengah, lebih baik CV saja, Pak. Ya, seperti itu. Oke, demikian pemaparan dari Kak Febri ya. Semoga menjawab Pak Taufik atas jawabannya. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, alhamdulillah, dan semoga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita masuk ke penghujung acara nih. Aku pengen ingetin lagi kepada semuanya, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga menuliskan namanya dengan lengkap, menuliskan gelarnya jika ingin dituliskan gelarnya, agar di sertifikatnya nanti lengkap juga.
dan dicek lagi agar tidak ada kesalahan penulisan. Dan kemudian sebelum kita akhiri, boleh dong untuk dihidupin videonya biar kita bisa foto bareng dan ada kenang-kenangan dari acara pada sore hari ini. Oke, jadi sebelum berpisah, kita foto bareng dulu ya. Kalau boleh videonya dinyalain ya teman-teman semua. Masih tunggu nih. Halo teman-teman, apakah masih di sini? Ini saat ini yang udah nyala nih Pak Agung. Halo Pak. Kak Hairul. Kak Selvi, halo. Kak Presti. Kak Dinda. Oke, Kak Dinda udah muncul nih videonya. Kak Selvi, terima kasih. Makasih Kak Ila sudah mengirimkan videonya. Makasih Kak Wali. Kak Jihan, Kak Rosman masih ditunggu nih. Ya, Kak Muhammad Ihza dan juga Kak Rahmi juga nih ditunggu. Oke, kita tunggu sampai hitungan 10 kali ya. Makasih Kak Muhammad Ihza udah bersedia menghidupkan videonya. Halo Kak Rosman. Yang bertanya pertama kali nih tadi nih. Masih di sini enggak? Oke. Kita hitung sampai 10 aja ya. Yang ada aja nih kalau gitu. 1, 2, 10. Oke, udah sampai 10. Oke, siap ya teman-teman. Kita foto satu halaman aja. Siapin pose terbaik. Dalam hitungan ketiga nanti kita foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di acara webinar kita. Kalau masih ada pertanyaan, hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa nanti ke Instagramnya SLA Academy. Ya kan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Misalnya ada teman-teman ya kan, ada yang ingin ditanyakan secara detail begitu kan ya. Silakan saya terbuka untuk artinya kita berdiskusi ya. Terima kasih. Tanya sedikit, SLA itu apa ya? Mungkin bisa diprofilkan, saya belum paham. Oh, baik Pak Tinton, silakan Pak Tinton. Ya. Oke, saya SLA Academy itu salah satu platform yang menyediakan pembelajaran digital, Pak. Dan kita juga salah satu unitnya itu menyelenggarakan webinar secara kontinu gitu ya, setiap minggu sih. Kurang lebih seperti itu sih, Pak, secara singkat. Jadi kita lembaga, Pak Wali, jadi kita ini lembaga yang artinya sebagai konsultan juga nanti ya di bidang DLM, Digital Learning Material. Kita nanti buat webinar, kita buat workshop ya kan, termasuk juga nanti akan kita buat juga kursus-kursus ya kan, yang lebih kepada sifatnya itu nanti digital learning. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Termasuk juga ya kalau Bapak punya buku untuk mau dipublikasikan bisa Pak lewat kita, Pak. Baik. Terima kasih. Luar biasa ini Pak Amri ini, Pak Waliul Amri. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya mewakili SLA undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa.